Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Macam-macam standarisasi jaringan. 1. Ada ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. 2. Ada TIA, Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau disingkat dengan EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun dengan rapi. 3. Ada IEEE. IEEE atau Institute of Electrical and Electrical Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE ini memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun, kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. Yang keempat ada ITU, atau kepanjangannya adalah International Telecommunication Union, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antara bangsa-bangsa, dan membangun ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Kelima ada IETF, atau kepanjangannya adalah Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF ini juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP/IP atau disebut juga dengan Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP. TCP/IP atau kepanjangannya yaitu Transmission Control Protocol or Internet Protocol, yaitu merupakan salah satu jenis protokol jaringan yang dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan, walaupun platform yang digunakan pada komputer-komputer tersebut berbeda satu sama lain. TCP/IP ini dikembangkan pertama kali oleh DARPA, atau kepanjangannya yaitu Defense Advanced Research Projects Agency, sebagai bagian dari penelitiannya. OSI. OSI adalah protokol untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan. Sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar, hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity. Modularity yaitu mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu, tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layer, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras atau hardware dari founder yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Perbedaan TCP/IP dengan ISO. 1. Model jaringan. TCP/IP ini adalah model client server, yaitu ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server. Padahal OSI adalah model konseptual. 2. Protokol jaringan. TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan termasuk internet. Sedangkan OSI bukan protokol tetapi model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur sistem. 3. Model lapisan. TCP/IP adalah model 4 lapis, sedangkan OSI memiliki 7 lapisan.
4. Pendekatan jaringan. TCP/IP ini mengikuti pendekatan vertikal. Di sisi lain, model OSI mendukung pendekatan horizontal. 5. Wujud jaringan. TCP/IP ini berwujud, sedangkan OSI tidak. 6. Pendekatan lain. TCP/IP ini mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Perbedaan TCP/IP versus UDP. 1. Koneksi saat mengirimkan data. Perbedaan TCP dan UDP yang paling terlihat adalah jika TCP memerlukan koneksi, sementara UDP tidak memerlukan koneksi untuk mengirimkan data. 2. Proses transfer data. Pada TCP, proses transfer data dapat diandalkan karena data yang dikirim dapat diminta kembali apabila koneksi terputus. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, tentu file akan korup dan tidak dapat dibuka. Sedangkan pada protokol UDP, proses pengiriman file tidak dapat kita kontrol dan ketahui sudah selesai apa belum. Jadi, apabila terdapat file yang hilang, kita tidak tahu file mana yang hilang ataupun gagal terkirim. 3. Urutan saat transfer data. Protokol TCP melakukan transfer data secara berurutan sehingga data yang dikirim satu persatu bukan sekalian secara bergelondongan. Sementara protokol UDP melakukan hal yang sebaliknya karena melakukan transfer data dengan cepat dan tidak menggunakan urutan. 4. Kecepatan transfer. Kecepatan transfer data protokol TCP lebih lambat jika dibandingkan dengan protokol UDP. 5. Ukuran header. TCP memiliki ukuran header sebesar 20 byte, sedangkan UDP memiliki ukuran yang lebih kecil yaitu 8 byte. 6. Protokol jaringan. Protokol TCP biasanya digunakan pada aplikasi berbasis data web, seperti Apache port 80, email SMTP port 25, FTP port 21, OpenSSH port 22, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan UDP banyak dipakai pada domain DNS UDP port 53, streaming media pada IPTV ataupun film, VoIP, game online, dan yang lainnya. 7. Bobot. Bobot TCP lebih berat jika dibandingkan dengan UDP yang terkenal lebih ringan. Fungsi protokol. Protokol memiliki banyak fungsi dalam jaringan komputer. Tidak semua protokol mempunyai fungsi yang sama. Beberapa di antaranya berfungsi sama meskipun ada di tingkatan yang berbeda. Sejumlah protokol harus bergabung dulu dengan protokol lainnya untuk membangun sistem komunikasi secara utuh. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Kritik dan sarannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.